Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, saya pengen share tentang pengalaman saya beberapa tahun yang lalu ya. Ya, mungkin sekitar akhir tahun 2020 yang belum begitu lama. Pada saat itu saya dihadapkan pada dua pilihan ya. Apakah saya akan melakukan investasi ya atau tidak gitu. Karena pada saat itu ya saya lagi megang duit nih, jadi ada rezeki lebih yang dimana pada saat itu nominalnya bagi seorang pegawai seperti saya itu cukup besar gitu ya, nominalnya. Jarang-jarang kita megang uang segitu gitu kan. Nah, tentunya kalau supaya kita bisa memaintain nilai value dari uang tersebut, tentunya harus kita investasikan daripada nanti habis kemana-mana nggak tahu juntrungannya kan. Nah, setelah saya pikir-pikir ternyata investasi, misalnya kita pengen membeli produk atau membeli rumah gitu ya, nggak ya nggak mesti harus kita nggak harus pembiayaan. Ternyata masih ada cara lain, memang kita harus agak sedikit bersabar supaya bisa ngedapetin rumah tersebut atau aset tersebut ya. Nah, di sini ada dua pilihan, nanti akan saya jelaskan di PowerPoint yang sudah saya buat. Dan ini saya akan melanjutkan di PowerPoint, jadi biar ilustrasinya sedikit tergambarkan, disertai juga dengan saya bikin juga Excel, hitung-hitungannya lengkap, insya Allah lengkap, jadi enak saya jelasinnya. Oke, nah jadi ini ceritanya nih ya, investasi dengan pembiayaan KPR versus investasi dengan saham. Nah, di sini saya akan membandingkan dan menganalisa mana yang lebih menguntungkan dari dua cara ini dengan studi case yang pernah saya alamin. Mungkin teman-teman juga pernah alamin juga, tentunya dengan dengan kondisi yang berbeda juga ya, dengan banyak faktor yang berbeda. Ini ceritanya nih, saya kebetulan ada tetangga yang mau jual rumah persis di samping rumah saya, dan kondisinya rumah itu kan dikontrakan dan memang sudah ada penghuninya, maksudnya sudah ada yang menyewa, jadi ada cash in. Kalau kita mau beli sudah ada calon penyewa, jadi sudah ada sudah ada cash in yang bisa masuk kalau kita investasi di rumah tersebut. Nah, kondisi rumah juga memang masih rumah tipe 45, rumah tipe awal dengan luas tanah 120, lingkungannya tertutup, ada security, terus nggak jauh juga dari pusat kota ya. Dan ini kondisi di Banjarmasin. Pada saat itu harga jual rumah sekitar 400 jutaan, jadi masih terbilang cukup murah sih menurut saya di angka tersebut. Terus pada saat itu saya mungkin ada cash sekitar 60 jutaan, dan saya ingin berniat untuk menginvestasikan uang tersebut. Nah, tinggal apakah saya akan melakukan investasi dengan pembiayaan KPR untuk membeli rumah atau dengan cara lain gitu. Nah, jadi saya dihadapkan pada dua ya. Jadi ada dua. Lalu ini akan saya coba hitung dengan analisa. Ini akan saya coba analisa ya dengan bantuan perhitungan menggunakan aplikasi Excel ya. Saya akan lanjutkan dengan perhitungan Excelnya. Oke. Nah, ini dia. Ini dengan asumsi ya. Pertama, harga rumah 400. Terus sudah ada DP 60 juta. Jadi nilai pembiayaan di sini adalah 340 juta. Nah, untuk suku bunga untuk KPR sekitar 6,75. Nah, silakan nanti cari tahu sendiri bank apa yang ngasih suku bunga 6,75. Kebetulan dalam bank itu dia suku bunganya 6,75 untuk 3 tahun pertama, selanjutnya akan naik ya secara bertahap sekitar 8,75, dan
floating juga, jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ini kalau per bulan jadi 0,56 per bulan ya bunganya. Terus dengan tenor 20 tahun. Nah, di sini kan untuk cicilan rumah melalui lembaga keuangan itu dia menggunakan anuitas, efektif anuitas ya. Jadi di mana bunga tersebut, ya bunga yang kita bayarkan itu kan besar duluan, nanti lama-lama akan mengecil. Nah, tapi tetap nanti cicilan pokok plus bunga per bulan itu sekitar 2,5 juta. Nah, sini nih 2,5 juta, kisaran segini nih. Oke ya. Kita akan buktikan apakah menurun. Kita lihat ya, ini bulan pertama. Lanjut ke bulan, misalnya kita ambil contoh ke bulan 24. Berarti udah 2 tahun menyicil, bunganya 1,8. Nah, berbeda kan dengan pada saat masih awal pertama kali mencicil 1,9. Jadi bunganya terus menurun sampai nanti lunasan. Nah, saya ambil tenor 20 tahun. Oke, sekarang kita lihat hasilnya apabila itu saya ngambil 20 tahun tenor ya. Total bunganya 280 juta yang saya bayarkan. Pokoknya 340 sesuai dengan pembiayaan. Nah, total cicilan plus pokok plus bunga yang saya bayarkan kepada bank itu 620 juta per tahun. 620 juta sampai lunas ya. Nah, terus di sini ada pembayaran per tahun. Nah, ini kalau dibayar per tahun berarti saya membayar ke bank itu 31 juta 22 rupiah sekian. Nah, sedangkan rumah tersebut kalau bisa disewa, di sini masih kisaran sewa itu per tahun untuk rumah tipe itu adalah 25 juta per tahun. Jadi masih ada selisih 6 jutaan ya. Jadi minus 25 juta, masih belum nutup sebenarnya untuk pembayaran cicilan ke banknya. Nah, lalu kita lihat imbal balik atau investasi ya. Pendapatan sewa 25 juta setahun. Nah, pendapatan sewa selama 20 tahun ini tanpa memperhitungkan inflasi itu sekitar 500 juta ya. Terus kalau semisal kita hitung dengan inflasi, anggap saja inflasi kita 5% ya di Indonesia ya. Inflasi itu kenaikan kenaikan harga barang ya. Nah, dalam 20 tahun total pendapatan sewa selama 20 tahun itu adalah sekitar 826 juta. Ini saya menggunakan rumus future value di Excel ada ini. Kalau saya F2 nih ketahuan nih ya. Nah, nih future value di rumus saya ini. Nah, jadi 826 juta. Terus pada saat nanti 20 tahun kalau udah lunas, kalau itu pengen rumah itu saya jual ya. Ini udah saya hitungkan harga cash kontan kita beli 400 juta. Terus kenaikan harga properti atau inflasi asumsinya 5% ya per tahun. 20 tahun lagi. Nah, maka harga rumah tersebut sekitar 1.061 juta ya, 1.061 juta. Nah, kalau digabung keuntungan sewa dan jual yang kita dapat selama 20 tahun itu adalah 1,887 juta sekian. Terus dikurangi dengan biaya pembelian rumah. Biaya pembelian rumah adalah biaya yang kita cicil, yang kita bayarkan ke bank. Nah, itu 620 juta. Jadi kalau kita jual 20 tahun lagi, itu kita dapatnya sekitar 1,2 miliar ya, 20 tahun lagi. Itu kalau 20 tahun lagi. Tapi kalau misalnya kita beli terus 5 tahun lagi kita jual gimana? Ada contoh ya, ini ilustrasinya sudah saya bikinkan. Contoh ini, total pembayaran selama 5 tahun ya. Kita udah nyicil 5 tahun, itu total cicilan yang kita bayar udah 155 juta. Itu selama 5 tahun. Pembayaran per tahun 31 juta. Sama kayak tadi. Oke, sekarang kita lihat imbal balik hasil sewa ya. Hasil sewanya kita pendapatan hasil sewa per tahun 25 juta. Tanpa inflasi kita dapat 125 juta selama 5 tahun. Terus lalu kalau kita hitung dengan inflasi 5%, tenor 5 tahun, kita dapatnya 138 juta. Di sini harusnya rupiah ya mata uangnya, 138 juta rupiah. Nah, di sini kita dapat ada sisih ya dengan yang ini karena memang kita ngitung adanya inflasi. Nah, terus kalau kita mau jual nih, returnnya berapa? Cash ini 400, terus ini kenaikan 5%, tenor 5 tahun. Perkiraan harga jual 510 juta sekian. Jadi ada sisi 110 juta dari harga awal itu yang 400 juta rupiah.
Oke, kita hitung berapa total seluruhnya. Total keuntungan sewa dan jual 648, kita jumlah ya di sini ya. Nah, saya F2 kan. Oke. Lalu biaya pembelian rumah nih sejumlah uang yang sudah kita bayarkan untuk menyicil rumah. Oke. Terus jangan lupa berapa pokok yang harus dilunasi. Nah, tenor 5 tahun berarti 60 bulan. Baik, kita cek di sini di tabel yang udah saya bikin di 60. Nah, 60. Ini dia, nih 292. Ini adalah pokok yang harus dibayar. Oke, setelah kita kurangi, maka laba bersih yang kita miliki adalah 201 juta kalau kita jual 5 tahun lagi. Ya, ini kalau dengan sistem kita beli dengan KPR ya. Tapi ini saya belum memperhitungkan. Biasanya kan kalau jual beli itu pasti ada pajak-pajak dan segala macam tuh belum termasuk hitungannya. Nanti masih ada biaya BPTB, biaya notaris dan lain-lain, itu masih ada lagi nanti. Kemungkinan bisa lebih kecil lagi keuntungan kita. Lalu, nah terus ini adalah hitungan yang kedua, ilustrasi yang kedua kalau semisal diinvestasikan ke saham. Kenapa harus saham? Karena saya pahamnya yang saham ya, bagaimana cara menghitungnya gitu kan. Seluk-beluknya saya udah paham, tapi kalau investasi yang lain misalnya kripto atau apa, nah itu saya kurang tahu itu. Oke, lanjut ya. Oke, modal awal uang cash ya 60 juta. Anggap saja returnnya sama dengan bunganya bank 6,75% saham. Sebenarnya saham tuh bisa 10-20% per tahun returnnya. Nah, ini yang anggap aja serendahnya 6,75. Tenornya 20 tahun. Terus tiap bulan ya, ini kita nabung saham nih. Nilainya sama dengan kita nyicil rumah tadi sebesar 2,5 juta tadi ya. Nah, kalau tadi kan di sini kita nyicilnya 2,5 juta nih per bulannya pas ngutang tadi. Saya asumsikan kalau sama dengan kita nyicil ya, kita per bulan, jadi nabung sahamnya 2,5. Nih, selama 20 tahun, maka selama 20 tahun, pas nanti 20 tahun dapatnya sekian nih, 1,5 miliar. 1,5 miliar lebih tinggi ya daripada kita investasi dengan pembiayaan KPR tadi. Nah, ini dia. Ini hasil investasi selama 20 tahun. Nabung saham, jadi kita ada nabung sahamnya per tahun, dapatnya 1,5 miliar ya. 1,5 miliar per nanti 20 tahun. Terus kalau nanti 5 tahun lagi berapa? Sama perhitungannya, modal awalnya 60, returnnya 6,75, tenornya 5 tahun. Terus kita ada tiap tahun tuh nabung terus, kita tambahin terus pokoknya. Dapatnya hasil investasinya lah 272 juta setelah 5 tahun. Bersihnya seperti itu. Mungkin ada dikurangin pajak, mungkin ada pajak ya sedikit ya. Tapi dapat segini, sekitar 272 juta. Lebih menguntungkan yang mana? Ya kan? Dari hitungan sini udah kelihatan. Oke, lanjut kita kembali ke PowerPoint ya. Oke. Apa kesimpulannya jadinya? Kalau dari sisi nominal, tentunya lebih menguntungkan investasi dengan saham ya. Kita cek kembali nih dari sini ya, ini hasil investasi selama 20 tahun dengan saham segini 1,5. Kalau 5 tahun 272 juta. Kita bandingin kalau dengan KPR. Ini dengan KPR selama 20 tahun 1,2. Sisanya lumayan loh, 300 jutaan. Lalu dengan ini 5 tahun aja di sini 201 juta. Nah, dengan ini nih kita bandingin. Selisihnya 70 juta. 70 juta selisihnya, lumayan kan gitu. Tapi kan segala sesuatu pasti ada plus minusnya ya, ada ada untung ada ruginya kalau kita ngambil suatu pilihan, dan itu memang harus kita analisa ya. Nah, kalau dari sisi penguasaan, kalau kita beli KPR ya, KPR lebih menguntungkan. Pertama apa? Rumah itu kita bisa pakai, bisa kita gunakan untuk keperluan kita, entah itu mau ditempatin sendiri misalnya suatu saat
butuh tempat tinggal ya kita bisa pakai gitu kan, atau istilahnya ya kita udah punya pegangan nih loh, kita udah punya aset, kita sudah punya portofolio, udah kelihatan nampaknya gitu kan itu. Oke, terus ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya sebelum, kalau misalnya teman-teman pengen ngambil pengen ngambil kredit ya, pengen ngambil kredit untuk pembiayaan ya. Pertama tuh ya, cash flow harus positif. Jadi intinya tuh cash tuh harus positif dulu. Habis itu 35% dari pendapatan itu bisa digunakan untuk cicilan. Tapi kalau udah lebih daripada itu nggak bisa. Jadi harus dihitung dulu nih. Kalau cicilannya itu lebih dari 35% dari pendapatan per bulan, jangan deh, mending nggak usah aja gitu kan. Terus harus paham biaya-biaya yang timbul pada saat kita ngambil kredit. Terus hak dan kewajiban kita harus paham ya. Jadi kalau udah pinjem itu KPR tuh kita harus bayar per bulan, nggak boleh lewat gitu ya. Kalau lewat nanti tentunya kita bisa dianggap prestasi dan itu kan bermasalah. Nah, untuk lebih detailnya silahkan cek nanti di link di atas. Saya udah pernah jelasin kalau mau ngambil hutang KPR itu apa aja yang harus diperhatiin ya, apa yang harus kita kerjain itu silahkan cek di link di atas. Terus berikutnya, kalau kita investasi ya, investasi di saham. Nah, pertama kita harus paham duluan analisa fundamental. Ini banyak nih. Contohnya saya pernah menganalisa saham Astra Internasional, bukan bermaksud untuk mempromosikan, cuman kalau pengen analisa fundamental contoh itu ya, contoh link di atas ya, video yang pernah saya bikin. Lalu kita harus sabar. Nah, jadi harus sabar karena ya itu kalau nggak sabar kita pengen cepet-cepet jual, malah malah tidak maksimal nanti keuntungannya, malah kita nggak dapat return yang seperti yang kita inginkan gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya jelasin. Jadi perbedaan di antara dua hal tersebut tadi ya yang udah pernah saya alami, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin. Kalau ada yang pernah ngalamin dan hampir sama, silahkan komen di bawah ya, komen di bawah, kita share, kita diskusi ya, saya open diskusi aja. Oke, terima kasih sudah mau mampir ke channel saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share video ini kalau emang bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.